Halo semuanya, salam pendidikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Ma'ruf. Kali ini saya akan menjelaskan pada poin pertama, yaitu format kegiatan klasikal bimbingan dan konseling, yaitu suatu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani klien dalam satu kelas. Fungsi dari layanan klasikal BK ini yaitu dapat terjadinya interaksi sehingga mengenal antara guru, bimbingan, dan konseling atau konselor dengan peserta didik atau konseli. Lalu, dapat terjadinya kesempatan bagi guru, bimbingan, konseling melakukan tatap muka, wawancara, dan observasi terhadap kondisi peserta didik dan suasana belajar di kelas. Selanjutnya, dapat sebagai wadah atau media terjadinya komunikasi langsung antara guru, bimbingan, konseling dengan peserta didik. Selanjutnya, upaya pemahaman terhadap peserta didik dan upaya pencegahan, penyembuhan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan pikiran, perasaan, dan kehendak serta perilaku peserta didik. Selanjutnya, langkah-langkah bimbingan klasikal, yaitu melakukan pemahaman peserta didik, lalu menentukan kecenderungan kebutuhan layanan bimbingan klasikal bagi peserta didik atau konseli atas dasar hasil pemahaman peserta didik. Selanjutnya, memilih metode dan teknik yang sesuai untuk memberikan layanan bimbingan klasikal. Selanjutnya, persiapan pemberian layanan bimbingan klasikal dapat disiapkan secara tertulis. Lalu, memilih sistematika persiapan yang dapat disusun oleh guru bimbingan dan konseling. Selanjutnya, mempersiapkan alat bantu untuk melaksanakan pemberian layanan bimbingan klasikal sesuai dengan kebutuhan layanan. Lanjut kita pada poin selanjutnya, yaitu format kegiatan kelompok bimbingan dan konseling, yaitu suatu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah klien dalam bentuk kelompok melalui dinamika kelompok tersebut. Tujuan konseling kelompok yaitu melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang banyak, lalu dapat mengembangkan bakat dan minat masing-masing anggota kelompok, lalu mengentaskan permasalahan-permasalahan kelompok. Selanjutnya, unsur konseling kelompok. Yang pertama, anggota kelompok ialah individu normal yang mempunyai masalah dalam rentangan penyesuaian yang masih dapat diatasi oleh pemimpin kelompok maupun anggota lainnya. Yang kedua, pemimpin kelompok ialah seseorang yang ahli memimpin jalannya kegiatan konseling kelompok. Yang ketiga, permasalahan yang dihadapi antar anggota kelompok sama. Yang keempat, metode yang dilaksanakan dalam konseling kelompok berpusat pada proses kelompok dan perasaan kelompok. Yang kelima, interaksi antar anggota kelompok sangat penting dan tidak bisa diduakan. Yang keenam, kegiatan konseling dilaksanakan berdasar pada alam kesadaran masing-masing anggota dan pemimpin kelompok. Yang ketujuh, menekankan pada perasaan dan kebutuhan anggota. Yang kedelapan, adanya dinamika kelompok antar anggota kelompok dalam kegiatan konseling kelompok. Yang kesembilan, ada unsur bantuan yang dilakukan oleh pemimpin kelompok. Maka, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan jelaskan yang ketiga, yaitu format kegiatan individual. Format kegiatan individual yaitu suatu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani klien secara perorangan. Dalam format individual ini, seorang konselor hanya menuntaskan permasalahan-masalah yang dihadapi oleh seorang konselor tersebut. Karena dengan format layanan individual ini, seorang konselor bisa memberikan masukan-masukan seperti memberikan masukan motivasi bagi klien tersebut bisa mandiri. Format layanan individual ini akan diaplikasikan ke dalam layanan perorangan yang mana seorang klien akan menyelesaikan masalahnya diperlukan dengan cara bertatap muka antar konselor dan klien. Dan disinilah perlu pemahaman konselor tentang pemahaman individu kliennya, yang mana pemahaman individu merupakan awal dari kegiatan bimbingan dan konseling. Tanpa adanya pemahaman terhadap individu, sangat sulit bagi guru pembimbing untuk memberikan bantuan, karena pada dasarnya bimbingan adalah bantuan dalam rangka pengembangan pribadi. Adapun hal-hal yang harus dipahami dari seorang individu dalam pelaksanaan bimbingan konseling,
yaitu yang pertama ada identitas diri, yaitu berbagai aspek yang secara langsung menjadi keunikan pribadi. Yang kedua itu ada kondisi jasmani dan kesehatan. Yang ketiga ada kapasitas umum dan khusus dan kecakapan. Yang keempat itu ada sikap dan minat. Yang kelima itu ada watak dan temperamen. Yang keenam itu ada cita-cita sekolah dan pekerjaan. Yang ketujuh itu aktivitas sosial. Yang kedelapan yaitu hobi dan pengisian waktu luang. Yang kesembilan itu kelebihan dan luar biasa dan kelainan-kelainan yang dimiliki. Yang kesepuluh itu latar belakang keluarga siswa. Masuk yang keempat yaitu ada format kegiatan lapangan. Apa itu format kegiatan lapangan? Yaitu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan klien melalui kegiatan di luar kelas ataupun lapangan. Misalnya, seorang konselor ini harus berperan dalam mengarahkan atau membina klien untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi klien ketika kliennya berada di luar kelas atau di luar ruangan. Yang diselesaikan konselor itu di lapangan di mana masalah itu berada. Kegiatan bimbingan konseling lapangan ini bisa dilakukan dengan cara praktek lapangan bimbingan dan konseling luar sekolah yang disebut dengan PLBK luar sekolah. Maksud dari kegiatan ini untuk meningkatkan wawasan, keterampilan, dan sikap dari siswa atau klien tersebut. Dan disinilah konselor atau guru bisa memberikan bimbingan dan konselingnya pada siswa dan klien tersebut. Manfaat PLBK luar sekolah bagi siswa tersebut adalah untuk dapat mencegah dan mengatasi terjadinya masalah-masalah pribadi dalam bersosialisasi pada teman, guru, orang tua, dan lain-lainnya. Supaya anak tersebut dapat menjadi siswa yang suka bersosialisasi pada lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat sekitar. Baik, saya akan menjelaskan mengenai format kegiatan jarak jauh BK. Format kegiatan jarak jauh BK merupakan kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan siswa melalui media atau saluran jarak jauh, seperti dengan surat dan sarana elektronik. Nah, pada saat sekarang, alat elektronik merupakan peminat terbanyak di seluruh dunia dan mengalahkan surat sebagai alat kegiatan jarak jauh bimbingan dan konseling. Dan yang sering kita pakai sebagai alat elektronik penghubung dalam berkomunikasi adalah seperti internet dan HP. Yang pertama, ada contoh dari layanan format jarak jauh BK adalah layanan bimbingan dan konseling berbasis video conference. Video conference atau konferensi video adalah bagian dari dunia telekonferensi. Nah, video conference ini diartikan sebagai sesuai dengan suku katanya yaitu video dan conference yaitu konferensi. Maka konferensi video di mana data yang ditransmisikan dalam bentuk video atau audio visual. Melalui video conference ini, antara konselor serta siswa atau konseli bisa bertatap muka secara langsung walaupun bersifat virtual. Maka bentuk layanan yang bisa diupayakan adalah tergantung kreasi dan konselor itu sendiri. Yang kedua ada layanan bimbingan dan konseling berbasis telepon. Telepon berasal dari dua kata yaitu tele artinya jauh dan pon artinya suara. Jadi telepon adalah suara jarak jauh. Jadi kita bisa melakukan konseling jarak jauh bukan saja dengan menggunakan video conference tapi juga bisa menggunakan telepon, video dan sebagainya. Selanjutnya format kegiatan kolaboratif bimbingan dan konseling. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu format kegiatan kolaboratif BK. Format kegiatan pendekatan khusus atau kolaboratif yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan peserta didik melalui pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan atau masukan dan hal-hal yang bermanfaat kepada peserta didik tersebut. Kolaboratif sendiri artinya yaitu kolaborasi. Jadi, kolaborasi sendiri adalah suatu bentuk kerjasama, interaksi, kompromi, beberapa elemen yang terkait, baik individu, lembaga, dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung, yang memiliki tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang, serta berbasis masyarakat. Nah, apa sih tujuan dari kolaborasi itu? Tujuan dari kolaboratif sendiri yang pertama yaitu untuk menjalin hubungan baik antara konselor, konseli, serta pihak lain sehingga ketika terjadi permasalahan, maka dibutuhkan pihak ahli konselor untuk dapat melakukan penanganan bimbingan konseling. Yang kedua, konselor mampu membantu siswa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan baik. Dan yang ketiga, memberikan berbagai informasi, bimbingan konseling yang dibutuhkan konseli melalui ahli-ahli lain.